Suka. Belakangan ini jarang sih. Suka. 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 Kadang-kadang. Ke dapur suka. Suka sih. Masak sama nyuci piring. Nyuci piring, masak, dikit-dikit, rebus air. Biasanya paling bikin mie. Tahu. Tahu dong. Tahu, kayak sayur, buah-buahan. Tahu. Lumayan. Ya suka lihat sering malah. Iya sih lumayan sering lihat buah yang udah keburu busuk gitu. Sekarang sih jarang, tapi pernah. Lumayan sering sih. Karena kelamaan di kulkas, jadi pada busuk. Nggak ada yang makan, pada lupa. Karena lupa diolah kali ya. Penting banget. Penting banget sih. Penting banget. Penting banget. Penting. Penting sih menurut aku. Kalau yang aku tahu sih ya, kalau misalkan buah sebelum dimasukin ke kulkas itu dicuci dulu, terus ditempatin di tempat yang tertutup. Yang aku tahu itu ungkap daging yang baru dibeli sebelum masukin ke dalam kulkas. Mau banget. Mau banget. Mau. Mau dong. Mau. Mau dong. Indonesia merupakan negara yang menjadi penyumbang sampah makanan terbesar kedua setelah negara Arab. Lebih mengejutkannya lagi, rata-rata satu orang Indonesia membuang makanan yang masih layak makan sekitar 300 kg setiap tahunnya. Di sisi lain, masih ada sekitar 19,4 juta penduduk di Indonesia yang mengalami gizi buruk. Dari data yang kami dapat, berikut merupakan presentase dari komposisi sampah yang ada di Indonesia pada tahun 2020, antara lain, sisa makanan sebanyak 30,8%, kayu ranting daun sebanyak 12%, kertas atau karton sebanyak 11,2%, plastik sebanyak 18,5%, dan kain sebanyak 4,9%. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami, kelompok RK284 yang merupakan mahasiswa UNPAD dari berbagai fakultas, sedang menjalani proyek dalam mata kuliah OKK atau Olah Kreativitas dan Kewirausahaan. Dalam proyek ini, kelompok kami mengangkat tema mengenai bagaimana teknik penyimpanan bahan makanan yang benar agar makanan lebih awet dan tidak terbuang sia-sia, sehingga dapat mengangkat persentase angka sampah bahan makanan yang ada di Indonesia. Kemudian, sebelum meluncurkan proyek ini juga, kelompok kami telah melakukan survei mengenai teknik penyimpanan makanan. Survei ini kami lakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai teknik penyimpanan makanan yang baik dan benar. Melalui kuesioner ini juga, kami dapat lebih mengerti dan tahu segmen audiens yang kami tuju, yang mana berdasarkan hasil dari survei usia, responden kami banyak didominasi oleh kalangan ibu-ibu. Sekian paparan proyek mengenai edukasi teknik penyimpanan bahan pangan yang kami jalankan. Harapannya, setelah menyimak konten yang telah kami buat, para audiens dapat memahami betapa pentingnya penyimpanan bahan pangan dan akibatnya untuk jangka panjang. Kami dari kelompok RK284 sebagai bagian dari TPB OKK Universitas Padjadjaran izin undur diri.